Tidak kapok fitnah Jokowi. Kini Ustadz kontroversial Alfian Tanjung diduga sindir Gibran Raka Buming Raka. Orang sakit jiwa kayak gini harus diringkus biar tidak semena-mena. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Coba sekarang siapa sini yang siap jadi gubernur Jakarta? Ya ternyata kan anaknya Pak RW yang siap jadi gubernur Jakarta. Sekarang dia disiapkan dulu jadi gubernur Jawa Tengah sebagai sebuah proses magang, nanti akan jadi gubernur DKI baru jadi presiden. Loh, enak bener loh. Kalau bahasa Jawa enak bener. Adiknya yang baru kawin kemarin udah disiapin jadi calon PLT daripada Bupati Batang, Jawa Tengah. Enak banget. Ini tadi karena kita nggak mau berpolitik. Jangan-jangan baru dengar sekarang ya? Kesian deh lo. Mari kita bangun dan kita rancang kemenangan, dan mari kita buktikan bahwa presiden yang akan kita menangkan tentu tetap akan kita tunggu nanti arahan dari Habib Rizik dan para ulama kita, dan kami semua tetap berkumpul. Saya kabarkan buat teman-teman jangan khawatir, MPUI jalan terus. Aduh, mau saya tabok karena di mana acaranya tuh? Saya ini 4 tahun begini sabar, tapi saya sekarang harus berbicara dan sampai nanti karena ada 6% orang yang percaya pada berita-berita seperti ini. 6% itu 9 juta lebih. Kok percaya? Pajak ini telah membuat masyarakat pribumi tergusur. Ya, ini kerjaan pemukanya sebenarnya otaknya sebenarnya awalnya Jokowi. Jokowi itu benih-benih sepihaknya masih ada. Itu watak PKI yang suka aksi sepihak. Mau bukti? Libur 1 Juni. 1 Juni itu adalah Pancasilanya PKI. Sekarang kan 1 Juni libur nasional kan? Kapan dibahasnya? Dibahas dengan siapa? Nggak boleh dong, negara ini bukan negara pala lo. Negara bukan negara pribadi, bukan negara punya kamu, Jokowi. Ngapain orang masih ngomongin zaman segini PKI? Buktikan dong. Ada aturannya. Iya dong. Jangan hanya untuk membohongi rakyat. Lama-lama saya kesel. Tadi saya nanya, ini viral apa enggak? Viral. Oke, saya ngomong ini. Nanti kalian lihat. Kalau saya dibully lawan. Loh, masa Presiden kelima Republik Indonesia dibilang PKI, terus Pak Jokowi pilihan rakyat langsung loh. Kecuali tidak langsung, kemungkinan inilah rakyat langsung loh. Ya sangat lucu gitu ya, atau juga malah tidak lucu sebenarnya karena disampaikan oleh sosok-sosok yang sebenarnya harusnya dihormati di masyarakat ya. Dan munculnya isu seperti ini tentunya kita melihat satu sisi ada upaya untuk mempolitisasi, ada upaya untuk mendelegitimasi kerja-kerja pemerintah, dan hal itu yang mendasari kemudian ketika muncul tuduhan-tuduhan seperti itu yang mendasari kepala staf kantor presiden itu melakukan somasi. Sosok Ustadz Alfian Tanjung tak henti-hentinya menuai kontroversi sepanjang perjalanan karirnya sebagai seorang pendakwah. Alfian Tanjung juga sempat bermasalah dengan hukum atas kasus ujaran kebencian meskipun akhirnya menempuh putusan lepas alias onslaught. Kini seorang warganet bahkan menyinggung Alfian yang tak kapok-kapok dan kembali membuat kontroversi. Alfian Tanjung mengunggah sebuah video ceramah yang menyinggung seorang tokoh politik yang diduga merupakan Gibran Raka Buming Raka. Dugaan tersebut mencuat lantaran Alfian menyebut anak Pak RW yang diduga adalah Jokowi dan menyinggung soal sosok tersebut sedang disiapkan menjadi gubernur Jawa Tengah sebagai proses pijakan karir menjadi gubernur DKI Jakarta hingga menjadi presiden Republik Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Alfian Tanjung melalui video yang dibagikan warganet via Twitter. Seperti diketahui, Alfian Tanjung berprofesi sebagai seorang ustadz atau pendakwah. Melansir laman PD Dikti Kemendikbudristek, Alfian Tanjung juga mengajar sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA. Ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Dakwah Khusus MUI Pusat. Alfian mengklaim dirinya adalah seorang pakar anti komunis di Indonesia dan kerap menyerukan isu PKI.
Memang, Alfian Tanjung di mata publik adalah seorang pendakwah yang getol membahas isu PKI. Bahkan dirinya sempat berakhir dipolisikan lantaran ceramahnya yang demikian. Salah satu ceramahnya pernah menuding pejabat dalam negeri diwajibkan ikut pelatihan yang diselenggarakan Partai Komunis Tiongkok di RRT. Alfian menyinggung dua instansi yang turut mengirim pejabatnya ke Tiongkok untuk memperoleh pendidikan tersebut, yakni Kemendagri dan Polri. Dan itu terjadi di pertengahan tahun 2019. Alfian Tanjung juga dibanjiri oleh kontroversi usai menuding sosok aktivis hak asasi manusia, Wiji Tukul, sebagai seorang komunis. Menurutnya, Wiji Tukul dibuat sangat menggelora, sangat monumental dalam gerakan PKI. Semua agama seharusnya mengajarkan kebaikan, budi pekerti, dan saling menghargai antar umat manusia. Maka dapat disimpulkan bahwa apa yang diucapkan Alfian Tanjung bukanlah ceramah agama. Apa yang ia kerjakan murni kebencian dan ujaran hasutan kepada keluarga Jokowi. Benar-benar mengenaskan melihat sosok Alfian Tanjung masih bisa melenggang bebas. Orang ini banyak pengikut, mungkin ratusan, ribuan, puluhan ribu. Yang pasti Alfian Tanjung ini pernah menjadi pendukung Anies Baswedan. Kita melihat bagaimana Alfian Tanjung ini adalah corong dari oposisi untuk menghina pemerintahan. Ia dijadikan mesin penghasil fitnah PKI. Semuanya di PKI-PKI-kan. Rekaman yang beredar sudah jelas bahwa Alfian Tanjung ini memiliki kelainan jiwa. Kenapa? Karena PKI sudah hilang. Yang sekarang ada justru HTI dan intoleransi yang sedang merongrong NKRI. Meski HTI sudah bubar, Felix dan antek-anteknya masih ada. Saya jujur, saya bingung mencari relevansi dari PKI dengan keadaan sekarang. Sepertinya Alfian Tanjung memaksakan teori halunya untuk membangkitkan kembali PKI. Apa yang Alfian sebutkan di ceramahnya benar-benar tidak ada relevansinya sama sekali dengan keadaan sekarang. Memangnya PKI masih ada? Yang masih ada itu justru harusnya HTI. Tindakan Alfian Tanjung ini adalah tindakan murni kriminal. Ia hanya membalut dirinya dengan kedok orang beragama dan merasa aman di sana. Orang ini segera harus diringkus. Rekam jejaknya juga sudah jelas sangat buruk. Apa yang ada di pikirannya hanyalah PKI. Entah apa yang merasuk di dalam dirinya. Setan PKI mungkin sedang menggentayangi orang ini. Saya khawatir lama-kelamaan dia bisa tidak ditangkap karena dianggap gila atau kelainan jiwa. Saya tidak bisa membayangkan jika ceramah-ceramah keagamaan diisi dengan hal-hal seperti yang diucapkan oleh Alfian Tanjung. Mau jadi apa hari depan bangsa ini jika penceramah tugasnya bukan untuk menuduhkan, melainkan untuk menghasut umat beragama? Saya dukung polisi ciduk Alfian Tanjung. Dia bukan pemuka agama. Dia penista agama. Bagaimana menurut Anda? Refli Harun sebut jejak proyek prestasi Anies sengaja dihilangkan PJ Heru. Lah proyek Anfaida ngapain diterusin? Buang-buang anggaran. Biasalah orang sakit hati memang ngawur ngomongnya. Sudah disebutkan semua dosanya. Saya sebutkan dosanya tanpa menyebut orangnya. Formula E, kemudian EKTP elektronik, dana koncat, komando komponen cadangan. Ada semua. Jadi semua punya dosa ya? Iya, semua dosa. Dan sekarang tinggal dikapitalisasi saja. Sekarang kalau yang mana paling sedikit dosanya? Ya, atau saya kalau punya kekuasaan, saya tangkap aja orang itu. Ya, ini ibarat permainan bola. Kerjasama yang ciamik, sayangnya nggak teliti. Heru Budi ini bukan orang sembarangan, bos. Ya, dan dia juga termasuk orang yang paling pas untuk memimpin Jakarta. Beliau pernah menjabat sebagai wali kota Jakarta Utara di era Gubernur Jokowi. Menjabat juga sebagai kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah di era Gubernur Ahok. Nah, imbas karir yang begitu cemerlang dan bersih, hingga akhirnya mengantarkan Pak Heru Budi ini sebagai Kepala Sekretariat Presiden sejak 20 Juli 2017 silam. Nah, minggu lalu beliau dilantik sebagai pejabat Gubernur Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Enak banget nyebutnya ya. Jejak Anies Baswedan di DKI Jakarta sengaja dihilangkan PJ Gubernur Heru Budi Hartono. Cara kerja yang diduga tidak fair yang dilakukan Heru ikut disoroti pakar hukum tata negara Refli Harun. Refli mengatakan jejak Anies Baswedan di DKI Jakarta sengaja dihilangkan dengan cara mencopot beberapa pihak dari posisi penting yang sebelumnya ditugaskan saat Anies menjadi gubernur. Bahkan Sudirman Said telah mengundurkan diri sebagai komisaris di PT Transjakarta demi membantu mengantarkan Anies menjadi presiden.
Refli menyoroti pengunduran diri Sudirman Said yang menurutnya tanpa ia mengundurkan diri pun, PJ Gubernur Heru akan tetap mencopot dirinya. Yang terbaru mengenai polemik dilanjutkan atau tidaknya pengembangan jalur sepeda yang sangat ikonik terkait dengan Anies. Menurut Refli, ini malah merusak legasi yang sudah ditinggalkan Anies. Sebagaimana diketahui, Heru juga disebut sebagai orangnya Jokowi karena rekam jejak karir yang disebut dekat dengan Jokowi, termasuk mengenai pemilihan PJ Gubernur kemarin. Saya hanya bisa menduga bahwa tanggapan Refli soal kinerja Heru sebagai bukti ketidakbecusan Anies dalam bekerja. Refli kepanasan melihat kinerja Heru yang beneran kerja, tidak seperti Anies yang bacot mulu kerjaannya. Mau Heru copoti yang katanya anak buah Anies, ya karena sudah terlihat kinerja atau kualitasnya dalam memegang jabatan di Pemprov DKI, yaitu gak bisa kerja. Samalah dengan junjungannya. Tuh, lihat aja, Tatak Ujiati, tanya ngapain aja kerjanya? Cuma ngebuzzer kan? Main Twitter mulu tapi minta bayaran gede. Sudirman Said pun sama, orang dekat Anies ini juga sama, gak ada sama sekali pengalamannya di dunia transportasi. Tapi oleh Anies diangkat jadi dirut MRT. Selama dia memegang jabatan tersebut, lihat betapa amburadonya MRT. Kecelakaan, mangkrak, pelecehan, dan lain-lain tak serius ditangani, bahkan oleh mereka-mereka yang terkesan didiamkan dan masa bodoh. Jadi wajar jika Heru Budi geram melihat para penyamun ini berada di Pemprov DKI Jakarta dan mengusir mereka. Lagian soal proyek Anies ngapain juga dilanjutkan kalau memang unfaedah? Jika dilihat lebih banyak yang tidak berguna dan kontroversi juga kan? Saya kira banyak banget orang-orang yang disisipkan oleh Anies sebelum dia cabut. Heru berani melakukan mutasi tersebut tentu bukan hanya tanpa alasan yang kuat. Tapi ya begitulah, Refli Harun selalu memberikan pemikiran yang dangkal untuk menjatuhkan lawan politik yang mempunyai kinerja yang lebih bagus daripada junjungannya. Tidak seperti dirinya, gak becus kerja, akhirnya dipecat juga 2 kali lagi. Atau jangan-jangan apa yang dilakukan PJ Heru memecat anak buah Anies ini menjadikan trauma Refli soal pemecatan ini kambuh. Tak gampang memang melupakan sakitnya dipecat sampai 2 kali malah. Butuh waktu lama untuk menghapus rasa sakit ini. Bahkan bisa jadi lukanya tidak akan pernah hilang selamanya. Bisa jadi makin stres dan kalah. Sungguh menderita sekali memiliki masa lalu pedih seperti ini. Jadi maklumi saja kalau dia koar-koar. Orang-orang mantan pecatan yang gak bisa move on, efeknya memang luar biasa. Lihat saja Refli Harun. Makin lama makin ngawur dan ngomong gak jelas mirip orang yang sudah putus asa. Kasian sekali kan? Meskipun mereka ini nggak perlu dikasihani karena mereka sadar akan hal ini tapi sengaja bikin keributan. Jangan berharap mereka nalarnya sehat meskipun gelar akademis sekudang. Yang ada di otak mereka cuma bagaimana caranya melampiaskan dendam, menyebarkan narasi nggak mutu dan kontroversi agar situasi politik jadi makin panas. Aduh, bagaimana menurut Anda?